Shalom, selamat pagi, Amanginang, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Senin 14 Maret 2022. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Puji made batana sokan pasang amagurna puji ma akarura dulu akadulu natipu don hasak ningaru sudi mabujiu langiti nama sahembang bitangi nama satorang ombuni nama sasasang pasang apon di mata kesulut hadingang lama muji Tuhan nasa gugu bahinu kulapasang apon rodi ujung ningolu kusai puji uku. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 107 ayat 3 dan ayat 8. Ayat 3 dan ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita. Yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Ketika ada penjajah yang menjajah wilayah Indonesia dari berbagai pulau, dari Sumatera itu berbeda-beda, jauh sampai Sumatera saya sudah luas begitu. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Pulau Jawa, ada yang di Pulau Bali, ada yang di Sulawesi, bahkan ada yang di Papua. Mereka merasakan satu penderitaan yang sama. Lalu mereka punya satu visi yang sama. Mereka ingin agar mereka merdeka. Mereka ingin mereka bebas. Mereka ingin agar para penjajah itu keluar dari tempatnya masing-masing. Lalu akhirnya atas dasar kesamaan itu, mereka punya keinginan yang sama, mereka punya latar belakang yang sama, mereka punya tujuan yang sama. Mereka membentuk suatu negara yang kita sebut sekarang sebagai negara Indonesia. Waktu berjalan, kemudian orang-orang dari satu daerah ke daerah lain pergi merantau. Kita katakanlah orang Batak. Pergi merantau ke Pekanbaru, pergi merantau ke Bali, pergi merantau ke Sulawesi, pergi merantau ke pulau-pulau lain di seluruh Indonesia. Lalu di sana mereka berkumpul. Lalu mereka lihat, oh ini orang-orang sesama orang Batak. Oh ini orang-orang sesama mahasiswa. Ini orang-orang sesama pekerja. Begitu. Lalu mereka berkumpul. Mereka akan membentuk suatu persekutuan. Di kesamaan dari kedua perkumpulan ini adalah bahwa mereka, suatu perkumpulan adalah orang-orang yang bersatu dari latar belakang yang sama dengan tujuan yang sama pula. Di sana mereka akan berbagi kebaikan. Mereka akan saling menolong. Mereka akan bertukar pikiran di sana, saling membantu di sana. Kemudian begitu pula dengan kekristenan, Amanginang.
Kita adalah orang-orang dengan latar belakang yang sama. Kita sama-sama merasa mengakui bahwa kita tadinya adalah orang yang berdosa. Kita terjerat oleh si jahat. Kita harus mati karena dosa kita. Tapi kita mengakui bahwa oleh darah Yesus kita sudah merdeka. Oleh darah Yesus kita sudah selamat. Maka kita membentuk suatu komunitas di mana kita bisa saling berbagi, di mana kita bisa saling membantu dari seluruh masyarakat. Artinya tidak hanya suku saja, tidak hanya negara saja. Artinya dari segala bentuk perbedaan, baik itu sosial, ekonomi, suku, ras, budaya, kita dikumpulkan menjadi kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Persoalannya mengenang adalah bahwa pada zaman ini tidak sedikit lagi orang yang membutuhkan gereja hanya untuk syarat administratif, supaya aku bisa dikuburkan layak dengan suatu ajaran tertentu begitu. Walaupun memang mereka punya alasannya masing-masing, entah mereka tidak setuju perbedaan-perbedaan dogma ini dan itu. Tapi di sisi lain, gereja pun mau tidak mau harus ikut itu. Gereja pun banyak yang terikat dengan persoalan administratif. Tapi seharusnya, selayaknya dan sebaiknya mengenang keanggotaan kita di dalam persekutuan jemaat bukan hanya sekedar untuk persyaratan administratif, supaya bisa ada yang menguburkan saya, supaya nanti kalau ada kegiatan apa-apa ada yang ikutin, bukan itu. Tapi di dalam persekutuan kita di gereja ini, yang mau ditekankan adalah kita punya latar belakang yang sama, orang berdosa yang diselamatkan. Oleh karena itu di dalam persekutuan komunitas gereja ini kita mau menunjukkan kasih sayang, kita mau menunjukkan damai sejahtera, kita mau menunjukkan saling tolong-menolong karena kita sudah mengalami, karena kita sudah menerima kasih sayang itu, damai sejahtera itu, pertolongan itu terlebih dahulu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Kau berikan lagi kami kesempatan untuk dapat melihat orang-orang yang kami kasihi, menikmati lagi anugerah-Mu, melakukan aktivitas kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan semuanya itu. Kami persembahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami di dalam seluruh aktivitas kami satu hari ini. Jauhkan Tuhan segala mara bahaya dari kehidupan kami. Kiranya kami dapat melakukan segala aktivitas kami di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi HKBP Denpasar untuk hari ini. Sampai ketemu di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Pujilah Allah Maha Agung, muliakanlah namanya. Pujilah, wahai bukit dan lembah, serta gunung yang megah, serta ombak laut samudra, nyanyikan namanya. Langitnya luas terbentang, bintangnya bersinar terang.